Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan investor dari Bina Arta Sekuritas. Kali ini bersama saya, Ivan Rosanova, analis teknikal dari Bina Arta Sekuritas. Saya mengucapkan selamat bergabung di program baru kami, yaitu STAR, Screening Technical Bina Arta, di mana di program ini kita akan melakukan screening bersama untuk IHSG, kemudian indeks sektoral, dan juga saham-saham yang ada di dalamnya. Baik, sebelum kita memulai, sebagai disclaimer-nya adalah bahwa apa yang akan saya sampaikan pada program ini adalah murni dari perspektif saya sebagai analis teknikal, dan terlepas dari apa yang saya sampaikan, dari Bapak Ibu rekan investor juga perlu untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan secara mandiri untuk menentukan apakah mau beli atau jual terkait dengan saham-saham yang akan saya sampaikan, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin bisa kita mulai untuk program kita pagi hari ini, di mana kita akan, yang pertama kita akan melihat IHSG secara teknikal, gitu ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu untuk chartnya. Oke, sepertinya sudah muncul ya untuk chartnya. Nah, eh, mungkin yang mau saya sampaikan pertama adalah bahwa untuk IHSG ini, kalau melihat dari strukturnya ya, IHSG sebetulnya secara monthly itu dia sudah mengkonfirmasi atau mengindikasikan adanya pembalikan tren, yaitu ditembusnya level support fraktal, yaitu di chart ini saya tampilkan adalah chart bulanan. Support fraktalnya itu adalah di 6509 gitu, dan untuk kenaikan yang terbentuk di bulan Maret ini masih perlu konfirmasi begitu ya untuk membuka peluang uptrend jangka menengah. Kalau jangka pendek mungkin kita bisa katakan bahwa IHSG sudah memulai fase uptrend jangka pendek begitu. Tetapi untuk jangka menengah hingga panjangnya itu level resisten krusialnya itu bisa saya sampaikan adalah di level 7324. Selama IHSG menguat mungkin masuk ke angka 7.000 hingga 7.300, itu perlu diwaspadai adanya aksi profit taking yang bisa membuat IHSG mengalami tekanan lanjutan. Dan kalau kita ukur ya dengan menggunakan Fibonacci retracement begitu, ini akan kita lihat bahwa untuk level support terdekat itu IHSG ada di 6053 gitu. Antisipasinya adalah jika ternyata nanti meskipun IHSG mengalami kenaikan gitu mengarah ke 7.000 hingga 7.300, tetapi ketika gagal untuk bertahan di sana dan terjadi tekanan jual, maka target berikutnya itu bisa mencapai ke 6.053, karena saya melihat hitungannya adalah dari bottoming di pandemi ya, di 2020, tepatnya sekitar bulan Maret, itu IHSG sudah menguat, membentuk 5 gerakan, dan kemudian yang terjadi kemarin setelah peaking di September 2022, itu kenaikannya adalah kenaikan yang merupakan bagian dari koreksi yang belum selesai. Jadi sifatnya adalah overshoot ya, mengalami overshoot ke atas begitu, kemudian mulai terkoreksi lagi. Dan ini kalau kita lihat juga dari indikator MACD itu juga terlihat adanya indikasi bearish divergence, di mana di sini MACD-nya melemah, sementara pada saat itu harga mengalami kenaikan gitu. Di sini bisa kita lihat indikasinya, sehingga dari kondisi ini kita perlu mengantisipasi bahwa koreksi ini mungkin belum selesai gitu. Mungkin ini baru bagian awal atau bisa kita katakan sebagai wave A ya. Kalau saya berikan notasi di sini adalah wave A yang kemungkinannya itu adalah jika dia bisa bertahan di atas atau di kisaran 6.053, itu nanti dia bisa kembali rebound untuk menguat gitu, membentuk wave B. Tetapi jika kemudian dia gagal, maka
wave A ini bisa extend ke arah 5.700-an atau level Fibo retracement-nya itu ada di 5.644 begitu. Ini untuk menyelesaikan wave A, baru kemudian rebound wave B dan melanjutkan koreksi di wave C sebelum adanya rebound kembali gitu. Nah, ini salah satu proyeksi. Jadi kalau dalam melakukan proyeksi itu kita memang bisa menemukan berbagai kemungkinan ya, kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk juga dari bentukan koreksi yang terbentuk gitu. Nah, kalau untuk saat ini karena koreksi di bulan Februari itu agresif, maka bisa diduga itu adalah koreksi yang belum selesai, itu baru bagian dari wave 3, dan saat ini kenaikannya mungkin masih subwave 4 atau masih di bagian wave 3 yang belum selesai begitu, dan nantinya itu koreksi masih bisa extend. Target terdekat 6.053, kemudian berikutnya kalau kita bicara target ideal ya berarti ada di level 5.235 ya, itu untuk target ideal, tapi target moderatnya ada di 5.644. Mestinya di area 5.644 ini nanti pun akan ada rebound kalau ternyata nanti IHSG gagal menguat di atas 7.324. Nah, karena yang terjadi pada saat ini atau pekan kemarin itu IHSG sempat menguat begitu, kemudian ada koreksi di hari Jumat ya, menutup perdagangan di pekan ini, maka untuk saat ini kita perlu fokus ke time frame kecilnya, berarti kita akan melihat ke chart weekly pertama. Nah, kalau di chart weekly ini sebagaimana terlihat ya bahwa IHSG itu momentumnya sudah bearish, yang terlihat dari indikator MACD yang masuk di area negatif begitu. Hingga ini menjadi kewaspadaan buat kita. Strateginya seperti apa? Nah, secara umum itu strateginya adalah untuk kondisi seperti saat ini, itu kita melakukan spekulatif buy, dan spekulatif buy ini biasanya seperti yang saya biasanya sampaikan di report ya, mungkin Bapak Ibu rekan investor juga biasa mengikuti report yang saya sampaikan. Itu biasa saya menggunakan bantuan dari Fibo Projection untuk melihat atau mencari reaksi harga itu potensinya mencapai ke level berapa, kemudian ada potensi rebound di level berapa, itu tergantung dari level Fibonacci-nya. Nah, untuk strategi spekulatif buy ini biasanya kalau saya sarankan sih maksimal ya 20% gitu ya. Selebihnya itu nanti baru kita entry-kan ketika sudah terlihat adanya indikasi pembalikan tren secara struktur atau pergerakan wave-nya atau gelombang dari pergerakan chart gitu, baru nanti masuk lakukan buy on weakness pada saat terjadi koreksi jangka pendek begitu ya. Itu pun juga nanti kita akan dibantu dengan penggunaan Fibonacci retracement untuk melihat seberapa dalam koreksinya di jangka pendek begitu. Nah, di sini di weekly kita sudah melihat bahwa chartnya downtrend, masih downtrend, itu untuk resistennya ada di 6.912. Jadi sebelum mencapai ke 7.324, kita terlebih dahulu berfokus pada resisten yang lebih dekat, yaitu di 6.912. Ini untuk chart weekly. Bagaimana dengan chart daily-nya? Nah, untuk chart daily-nya kita lihat ini, oke, kalau kita aktifkan garis moving average 20, mungkin bisa terlihat bahwa di daily chart itu kemarin IHSG sempat pada hari Rabu ya, sempat ditutup di atas MA20, kemudian hari Kamis terkoreksi tapi dia masih ditutup di atas MA20, tetapi kemudian di hari Jumat terjadi koreksi. Nah, di sini pada hari Kamis pasca penutupan market itu yang saya lihat adalah indikasi berakhirnya pola
5 gerakan naik atau kita katakan sebagai leading diagonal itu di IHSG yang pada saat itu sudah melakukan penembusan terhadap resisten 6682. Ini adalah resisten fraktal di chart 2 jam. Dan kalau kita melihat di chart 30 menit, sebetulnya ini juga terlihat adanya sinyal bearish ya, yaitu terjadi divergence di antara pergerakan harga dan juga MACD begitu. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang membuat saya memperkirakan di hari Kamis itu bahwa di hari Jumat ada kemungkinan terjadi koreksi dan ternyata memang benar ada koreksi. Dan bisa saya gambarkan di sini bahwa pola diagonalnya itu seperti ini ya, yang juga terkonfirmasi dengan indikator MACD-nya. Nah, dari sini kemudian kita melakukan pengukuran kira-kira berapa target koreksinya ya setelah terbentuk 5 gerakan naik ini, berapa target koreksinya itu kita coba menggunakan Fibo retracement seperti ini. Kita tarik dari awal kenaikan ke akhir kenaikan yang kita perkirakan kemarin ada di level 6.707. Nah, kalau kita cek dengan Fibo retracement, maka itu untuk level support terdekat ada di 6.476. Oke, ini level Fibonacci retracement 50% ya, yaitu di 6476. Ada potensi di sini nanti jika IHSG kemudian tertahan di area Fibo 50% ini, maka kemudian ada potensi untuk terjadi rebound. Tetapi karena jika demikian kondisinya IHSG akan break di bawah 6499, maka secara wave-nya itu dia mengalami perubahan tren gitu, karena dia mematahkan support fraktal di sini, yaitu akhir wave 4 pada struktur kenaikan sebelumnya. Dan sekalipun ada rebound, maka nanti yang perlu kita perhatikan adalah kemungkinannya adalah di sini. Ini adalah bisa menjadi resisten yang kuat gitu ya. Ini bisa menjadi potensi penahan dari kenaikan jangka pendek, yang mana jika level ini belum ditembus, maka proyeksinya menjadi seperti ini. Setelah koreksi, kemudian menguji 6476, jika bertahan, kemudian akan rebound, mungkin masuk ke area gap yang ada di sini, baru kemudian lanjutkan koreksi ke area target ideal, yaitu 6422, sebelum kemudian memulai kenaikan di fase berikutnya. Ini baru salah satu skenario. Atau bisa saja kemungkinan berikutnya adalah dari sini ya kemudian langsung bisa break di atas 6636, maka yang terjadi kemudian adalah bisa segera untuk melanjutkan koreksi. Ini kemungkinan kedua. Atau ketiganya adalah dia langsung menyelesaikan seketika koreksinya ke 6422 baru lanjut menguat gitu. Adakah kemungkinan yang lain ya? Ini gitu. Kalau kita bicara skenario masih ada. Dia bisa melakukan koreksi yang lebih dalam gitu ke arah 6344 sebagai daerah Fibo retracement berikutnya, artinya sudah masuk ke kategori deep correction, koreksi yang dalam gitu. Baru kemudian menguat, atau ini variasinya adalah entah di 78,6 atau dia melakukan retest terhadap bottom sebelumnya, yaitu biasa kita katakan sebagai potensi double bottom gitu ya. Nah, ini juga bisa gitu. Jadi seberapa koreksinya, berapa dalam tentu masih akan kita lihat nanti bagaimana pergerakannya untuk bisa kita perkirakan bagaimana pergerakan selanjutnya gitu. Oke, ini untuk IHSG. Dan dari sini sih karena yang terlihat kemarin adalah pola leading diagonal, yang mana mestinya pada umumnya dia akan disusul dengan kenaikan berikutnya, berarti di posisi saat ini koreksi ini justru kita akan gunakan sebagai kesempatan untuk melakukan buy on weakness atau spekulatif buy. Nah, mungkin sekalian ya saya sampaikan bahwa
rekomendasi saya untuk spekulatif buy itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah biasanya porsinya maksimal 20% itu karena tren sedang kuat turun gitu. Tren kuatnya adalah sedang downtrend sehingga saya biasanya akan mencari targeting dengan Fibo projection gitu. Sementara kalau untuk buy on weakness itu biasanya karena sudah terbentuk kenaikan fase awal dan koreksinya ini mencari untuk area entry-nya ini saya gunakan Fibo retracement sehingga sifatnya retest sebelum adanya potensi kenaikan berikutnya gitu. Nah, di sini saya bisa sampaikan bahwa untuk kali ini strategi kita adalah spekulatif buy untuk saham-saham yang downtrend dengan potensi menguat seperti mungkin kemarin Bapak Ibu kalau mengikuti saham Unilever itu di rekomendasi kita juga belakangan memang melakukan spekulatif buy karena memang masih downtrend ya untuk downtrend yang cukup panjang gitu dan kebetulan kemarin sempat mengalami bottoming itu di level Fibo satu level Fibo projection yang kemudian rebound dan saat ini posisi mestinya masih ada hold sebagian dan take profit di level-level yang sudah saya sampaikan di report. Jadi tinggal melihat nanti level resisten berikutnya di mana. Kemudian jika sudah mengalami penguatan dan saya melihat ada support yang lebih dekat dengan current price, maka nanti akan saya geser ke atas. Biasanya akan saya switch atau saya geser ke atas. Saya update lagi level stop loss-nya gitu. Baik, ini untuk IHSG, kira-kira mungkin itu yang saya bisa update. Kita langsung masuk ya ke sektoralnya. Oke, yang pertama itu adalah IDX Healthcare. Oke, untuk sektor ini, kalau kita lihat di chart daily, MACD indikatornya masih di area negatif, berarti bearish masih kemungkinan besar masih belum selesai. Begitu. Di weekly juga sama, indikator MACD-nya masih di area negatif, sehingga kita coba melihat target dari koreksi ini kita gunakan Fibonacci projection untuk mengukur kira-kira seberapa dalam lagi koreksi ini bisa berlanjut begitu. Nah, di sini kalau saya lihat di Fibo projection 100% itu kemarin sempat tertembus sedikit, tetapi closingnya masih di atasnya ya. Namun karena kalau kita lihat di sini itu juga kalau kita lihat lebih detail lagi di sini IDX Healthcare ini break di bawah fraktal 1288,5 sehingga sebetulnya ini sudah mengkonfirmasi terbentuknya lower low ya. Jadi di sini di Oktober 2024 itu dia membentuk lower high karena lebih rendah dari capaian tertinggi di bulan Februari 2023. Kemudian sekarang sudah membentuk lower low. Apakah mungkin indeks atau sektor healthcare akan rebound? Untuk dalam waktu dekat mungkin ada rebound, tetapi mungkin reboundnya masih bersifat rebound minor begitu. Untuk resisten terdekat yang pertama ada di 1359, berikutnya adalah di 1410. Nah, selama masih di bawah 1410 ya maka peluangnya adalah untuk trading jangka pendek gitu ya. Tetapi nanti ketika sudah terjadi reversal, pembalikan tren yaitu dengan ditandai adanya penembusan terhadap resisten fraktal ini 1410 untuk saat ini, maka strateginya nanti setelah break kita akan bisa cari area retest untuk melakukan buy on weakness gitu. Untuk target koreksi berikutnya di IDX Healthcare ini ada potensi bisa mencapai ke level Fibo berikutnya yaitu di 1232 bahkan bisa sampai ke 1202 gitu ya. Ini untuk IDX Healthcare di chart weekly. Oke, kira-kira seperti itu untuk IDX Healthcare. Nah, langsung kita masuk ke saham-sahamnya. Yang pertama itu mungkin kita bisa lihat pertama adalah KLPF ya, KLP Pharma. Ini juga trennya masih turun
dan kita coba melihat tren besarnya. Oke. Nah, kalau kita melihat di tren besar ini, maka level krusialnya ada di sini ya, di 830. Apakah downtrendnya akan menembus level ini atau tidak? Itu nanti yang bisa kita tangkap adalah bahwa selama masih di atas 830 itu kemungkinan untuk KLPF ini untuk long term-nya ini, karena kita bicaranya chart bulanan ya, long term-nya itu dia masih bisa mengalami sideways di rentang yang lebar, artinya mungkin tertahan di kisaran 900 begitu, kemudian rebound, maka ada potensi untuk mengayun kembali naik mengarah ke 2000 atau setidaknya ke 1600-an hingga 1800 gitu ya. Itu untuk targetnya. Di sini pun juga ada potensi, sehingga meskipun koreksi kita bisa coba cari peluang gitu, namun statusnya adalah spekulatif buy itu ya untuk jangka pendek, karena bagaimanapun tetap untuk pergerakan downtrend ini kita harus mengantisipasi adanya yang namanya risiko gitu. Jadi tetap harus kita batasi risikonya. Kalau saya pribadi biasanya menyarankan untuk risiko maksimal itu ada di angka 5% ya, setiap per posisi ada di angka 5%. Tetapi ini kembali lagi ke Bapak Ibu dan rekan investor Bina Arta sekalian, bagaimana profil risiko masing-masing gitu terkait toleransi risiko ini, karena bisa bervariasi ya. Ada yang mungkin bisa toleransi 5%, ada mungkin yang bisa toleransi 10% gitu. Jadi asumsinya adalah semakin kecil toleransi risiko kita, katakan misalnya kita masuk dengan toleransi risiko 5%, maka dari modal kita itu kita bisa mengambil kesempatan sebanyak 20 kali asumsinya ya. Asumsinya adalah bahwa katakan jika ternyata kita mengalami loss beruntun, itu kita punya 20 kali nyawa ya, nyawa untuk trading, 20 kesempatan untuk tetap bisa memutar modal kita. Tetapi kalau kita mengambil toleransi yang lebih besar, berarti kesempatan kita akan lebih kecil. Misalnya kita ambil toleransi risiko kita 10%, kita tahan floating loss 10%, itu berarti hanya 10 kali kesempatan kita untuk membuat modal kita itu kembali atau berkembang gitu. Itu saja sebetulnya yang bisa menjadi pertimbangan dan perbedaannya gitu. Oke, di sini kita atau saya coba untuk mengukur ya kira-kira kemanakah target koreksi berikutnya dari Kalbe Farma. Nah, kalau kita anggap atau kita asumsikan ini adalah pola koreksi ABC di dalam elliott wave, itu berarti wave chain-nya itu terdekat kalau melihat dari Vibo projection itu adalah di 955. Ini adalah target terdekat. Jika nanti kemudian di level 955 ini kemudian KLPF tertahan, maka ada peluang untuk rebound begitu. Tetapi jika ternyata level ini ditembus atau penutupannya secara daily atau weekly itu nanti di bawah level ini, maka perlu diwaspadai adanya koreksi lanjutan bisa menuju ke target berikutnya dari Vibo projection, yaitu di angka 810 atau 100%. Jadi panjangnya wave C ini sama dengan wave A gitu ya, 100% gitu. Nah, kalau Kalbe Farma break atau mencapai level 810 itu berarti otomatis dia akan break di bawah fraktal 830, yang artinya ini akan membuat perubahan tren di jangka menengah hingga panjang gitu. Apakah kemudian akan langsung turun? Belum tentu. Apakah dia langsung lanjut ke 665 sebagai target projection berikutnya, itu juga belum tentu. Bisa jadi setelah mencapai 810 dia rebound, yang artinya ini wave ABC ini adalah bagian dari wave A begitu. Setelah selesainya wave A baru dia akan menguat membentuk wave B, baru koreksi lanjutan ke bawah itu ya. Nah, dari sini berarti kita akan melihat kira-kira ke depannya target koreksi bisa sampai ke berapa. Nah, di sini kalau kita tarik Vibo retracement dari uptrend yang lalu ya, dari 2008, itu kita asumsikan ini
akhir dari pergerakan impulsif KLP Pharma itu di 2015 dan selebihnya ini adalah gerak konsolidasi, maka support 61,8%-nya itu adalah di 775, yang berarti bisa saja ini nanti bisa menjadi support akhir dari atau koreksi akhir dari KLP Pharma gitu, untuk kemudian bisa menguat masuk ke fase uptrend berikutnya. Atau jika ternyata kemudian kenaikannya tertahan di sini, di bawah, masih di bawah 1795 begitu, maka ada kemungkinan juga koreksi susulan itu nanti di kemudian di waktu mendatang itu bisa menuju ke level yang lebih rendah gitu. Ini kalau kita bicara jangka panjangnya ya, tapi kita akan melihat peluang di jangka pendek. Oke, secara Vivo projection tadi sudah kita lihat, sehingga dari sini kita akan fokus ke potensi jangka pendeknya. Kalau untuk KLP Pharma ini ada juga sebetulnya ya di report, karena dia masuk IDX 30, sehingga Bapak Ibu juga bisa menyimak di report saya. Mungkin lebih kurang kalau ada perbedaan sedikit itu Bapak Ibu bisa pilih untuk rekomendasi saya yang di report tetap masih bisa dipergunakan. Nah, kalau untuk posisi ini, maka kita bisa mulai coba lakukan spekulatif buy ya, ini sifatnya spekulatif buy, yaitu mulai dari 990 hingga 955 dengan stop loss di level 955 gitu. Adapun untuk target yang pertama adalah di 1130. Kalau kita melihat reward to risk ratio-nya adalah 4 kali, jadi dengan risiko 3,54%, potensi profitnya bisa mencapai 14,14% gitu. Ini untuk KLP Pharma. Baik, mungkin itu untuk KLP Pharma. Kita langsung beralih ke saham berikutnya, yaitu Mika. Baik, untuk Mika ini di chart weekly ya, kita melihat ada support yaitu di level 2080, dan pergerakan terakhir secara weekly-nya ini kemarin dia masih berkonsolidasi ya, cenderungannya masih berkonsolidasi dengan support terdekat ada di sini 2250. Nah, untuk pergerakannya kalau kita lihat ke long term, kita coba cek, kita coba cek kira-kira apakah ada potensi untuk melanjutkan koreksi begitu ya. Kita coba menggunakan bantuan dari Vivo retracement. Oke. Nah, di sini kalau dari Vivo retracement itu level terdekat ada di 2150. Dan sekilas kalau saya perhatikan di sini ada bentukan leading diagonal di sini ya. Sorry, sedikit kurang rapi, akan saya sesuaikan. Oke, seperti ini. Ya, 5 gerakan diagonal, kemudian koreksi yang terbentuk itu sudah masuk ke asumsinya ini adalah wave C. Nah, di sini kalau kita melihat mengacu ke Vivo projection, maka level target koreksi terdekatnya ini ada di kisaran 2200. Nah, karena di sini adalah area support yang relatif berdekatan gitu ya, sehingga kita coba mengakomodirnya dengan mencari entry, best entry gitu ya. Bagaimana kita membuat setup entry yang juga
tetap memperhatikan faktor risikonya. Nah, jika misalnya kita lakukan posisi entry di 2200, kemudian kita pasang stop loss-nya di 2080, maka risikonya adalah 5,45%. Nah, ini kembali lagi, apakah Bapak Ibu akan agresif mengambil posisi di 2200 lebih banyak atau di spread ke beberapa harga di bawah, itu nanti akan menentukan potensi risikonya gitu. Jika ingin menekan risiko lebih rendah, berarti Bapak Ibu bisa membuat atau mengkondisikan average-nya menjadi kalau menurut saya bisa di kisaran 2140, yaitu caranya entry pertama itu mungkin bisa masuk antara 30-35% gitu ya di 2200, kemudian di 2150 dari 2200 katakan 30%, kemudian di 2150 30%, dan sisanya nanti di dekat support yaitu di 2080 atau di 2100 katakan seperti itu, maka nanti average-nya bisa di kisaran 2150 atau di 2160, yang mana nanti risikonya bisa ditekan tidak sampai di atas 5% seperti tadi, tetapi bisa di bawah. Nah, ini bisa menjadi area entry yang bisa di setup mungkin untuk beberapa pekan ke depan ya, karena kalau kita melihat kalau konsolidasinya masih seperti ini, maka kita baru akan berani untuk mengambil posisi yang lebih tinggi, tentunya juga menunggu retest adalah jika dia break di atas 2740. Selama masih belum break di atas level tersebut, maka kemungkinan koreksi untuk kelanjutan ke area 2200 ke bawah ini masih sangat bisa terjadi seperti itu. Sehingga untuk saat ini rekomendasi saya seperti itu. Nanti mungkin di kemudian hari bisa akan saya update jika ternyata Mika sudah break di atas 2740 gitu. Ini untuk Mika. Nah, berikutnya dari Mika kita beralih ke Jido. Oke, untuk Jido kira-kira seperti ini startnya. Yang terlihat kalau secara bulanan itu volume paling tinggi adalah di April 2024 ya, pada saat terjadi kenaikan di situ. Dan di sini poin yang menarik, dia sempat break di atas 770, kemudian saat ini mengalami koreksi, yang mana kalau kita melihat koreksinya di 3 bulan terakhir, ini volumenya mulai lebih kecil ketimbang di bulan-bulan di tahun lalu ya, di bulan-bulan Agustus hingga Oktober gitu. Sehingga ada potensi bahwa koreksinya untuk Sido ini mungkin bisa berakhir antara di bulan ini atau di bulan depan, dengan catatan bahwa harganya masih berada di atas 492 sebagai support gitu. Nah, dengan demikian kita akan coba mengambil peluang untuk melakukan buy on weakness, yaitu di angka 492 hingga 530. Kita akan coba ukur seberapa risikonya. Oke, di sini katakan kita bulatkan stop loss-nya 490 gitu ya. Nah, di sini risikonya bisa mencapai 7,55% kalau kita entry-nya all in di 530 gitu. Oleh karena itu kita buat seperti tadi ya, kita cari risiko yang lebih minimal, yaitu dengan melakukan atau melakukan layering dalam pembeliannya. Itu yang pertama, level beli pertama bisa di 530, katakan 30% gitu, kemudian di 510 30%, dan sisanya 40% di dekat support, yaitu di kisaran 492 494 gitu. Itu saran dari saya seperti itu. Kemudian untuk targetingnya berarti kita lihat ada fraktal di sini, target pertama oke 630, berikutnya ada di 690, kita lihat ini sebagai resisten,
Dan selanjutnya kita coba lihat untuk chart daily ya. Oke, di sini ada fraktal juga yang lebih dekat, yaitu di 745. Oke, bisa kita gunakan 3 level ini sebagai level target terdekat. Potensinya untuk target pertama itu bisa mencapai 23,53% ya, otomatis di atasnya lebih tinggi, bisa mencapai 46%. Ini target, tentunya target untuk jangka menengah ya. Sementara kalau kita melihat jangka pendek, kalau mau lakukan take profit lebih cepat, kita bisa ambil posisi mungkin di sini 570 bisa menjadi target pertama ketika harga mulai berbalik menguat, itu selama masih aman di atas supportnya itu di atas 490. Kemudian target pertama ini potensinya adalah dengan asumsi average 510, maka potensinya bisa mencapai 11,76%. Itu untuk situ. Ini untuk target untuk strategi entry dalam waktu dekat ya. Ini daily kemarin sudah ada koreksi. Mudah-mudahan masuk ke area entry tapi masih tertahan di atas 492 dan mulai rebound gitu. Oke, dari situ kita ke TSPC atau Temposcan Pacific. Oke, untuk TSPC ini strateginya adalah kalau untuk long term itu level atau area yang menarik baru ketika dia masuk area 1915 hingga 2030. Ini untuk long term. Kapan tercapainya mungkin beberapa bulan ke depan ya, karena untuk jangka pendek dia masih menguat. Hingga untuk saat ini yang menjadi key point-nya adalah di 2600. Jika dia bisa break di atas 2600, maka akan ada potensi untuk penguatan lanjutan. Apalagi kalau kita melihat volume besar ya di sini bulan Agustus kemarin, dan struktur uptrend-nya ini kemudian kemungkinan masih akan cukup kuat. Kemana targeting naiknya itu kita coba menggunakan Fibo retracement ya, yaitu kita tarik dari puncaknya yaitu di Mei 2013 ke bottom di 2020 ketika pandemi. Nah, dari sini kita melihat bahwa potensi dari TSPC ini sebetulnya long term-nya selama masih berada di atas 1915 itu adalah bisa mencapai ke 3.400 bahkan 4.080 gitu. Ini untuk TSPC dengan catatan dia harus break dulu key point yang saya sampaikan di 2.600. Nah, kalau untuk momentumnya dari chart bulanan itu dia masih uptrend, kemudian di chart mingguannya itu sempat masuk ke area negatif, tapi ada potensi dia bisa membentuk golden cross kembali ya, yaitu apabila dia break di atas 2600 gitu. Nah, untuk strategi jangka pendeknya, karena kemarin ada, kalau melihat daily ya, itu ada volume yang meningkat ini di bulan Maret tanggal 3 hari Senin itu, maka untuk TSPC ini kita coba bisa lakukan trading buy, mungkin support fraktal ada di sini. Asumsinya selama masih di atas 2260 dia bisa lanjutkan kenaikan, kemudian kita coba cari entry mulai dari bottom di sini hingga ke low kemarin. Ini mungkin bisa menjadi area entry kita. Dengan risiko, kita akan ukur terlebih dahulu risikonya. Oke, risiko kalau kita masuk asumsi all in di 2330 itu risikonya hanya 3%, sehingga ini pun bisa diambil secara langsung di 2330, atau tetap sama seperti strategi yang saya sampaikan, berarti Bapak Ibu rekan investor bisa mendapatkan level average lebih kurang di 2300 sehingga risikonya hanya 1,74% gitu.
Atau ini saya berikan alternatif, strategi keduanya adalah karena di sini juga ada support ya, 2170. Itu berarti nanti Bapak Ibu bisa masuknya secara bertahap begitu, di mungkin sebagian atau dari alokasi untuk TSPC, katakan 30%-nya di area ini, kemudian selebihnya nanti masuk ke area di bawahnya, yaitu di sini. Nah, ini ada dua strategi yang bisa dipertimbangkan, apakah mau langsung lebih fokus di atas dulu baru nanti memikirkan buyback di bawah, atau sekaligus mengakomodir dua area yang berpotensi untuk di retest ini agar average-nya bisa lebih rendah dan risikonya juga bisa lebih kecil dan mentoleransi gerakan koreksi yang lebih jauh gitu. Jadi kalau di sini maka nanti average-nya mungkin di kisaran katakan di sini 2240, atau di sini pun nanti risikonya masih di bawah 5% gitu. Jadi ini pun strategi ini pun masih bisa diambil gitu. Untuk target resisten nah, saya cek ke daily chart. Oke, target resisten yang terdekat ini bisa di sini 2460 sebelum 2600. Kemudian berikutnya ada fraktal juga di 2730 dan juga di 2890. Silakan, ini untuk jangka pendek ya, jangka panjangnya tadi masih sama seperti yang saya sampaikan, 3400 hingga 4080 bisa menjadi target jangka panjang. Oke, seperti ini. Dan perlu saya ingatkan juga untuk saham-sahamnya nanti juga Bapak Ibu perlu cross check kembali ke bid dan offer, sehingga untuk posisi entry-nya tidak terlalu besar gitu ya. Untuk saham-saham yang liquid mungkin Bapak Ibu bisa masuk dengan size yang lebih besar, tapi saham yang kurang liquid silahkan disesuaikan untuk size entry-nya menyesuaikan dengan bid offer yang terlihat dan juga daily total transaction yang terjadi di saham tersebut gitu. Oke, ini untuk TSPC sebagai saham pilihan terakhir di sektor healthcare. Kita lanjutkan ke sektor berikutnya, yaitu sektor basic materials. Oke, untuk sektor ini kita coba melihat dari skop yang lebih besar dulu, yaitu monthly chart. Ya, menyusul dari koreksi yang sangat agresif ya di bulan Februari, kemudian kemarin di awal Maret sempat ada upaya untuk rebound menguat, tetapi terlihat telah terbentuk upper shadow di sini, kemudian mulai terkoreksi lagi sektor basic materials, hingga untuk sektor ini mungkin perlu berhati-hati juga itu, karena kalau kita ukur secara Fibo retracement juga dia sudah tampaknya sudah bahkan melewati di bawah level 85,4% ya. Nah, di sini dia sudah sempat melewati, hingga sekarang penentuannya atau peluangnya itu ada kemungkinan kalau dia tidak menembus di bawah 979, maka memasuki area 1013 hingga kisaran 980 ini bisa menjadi akhir koreksi, kemudian rebound. Artinya dia akan menyimpan potensi double bottom ini di kemudian hari, dan dalam jangka pendeknya dia bisa menguat seperti itu. Sehingga untuk saham-sahamnya bisa spekulatif buy, sepertinya beberapa saham yang nanti masuk ke sektor basic materials bisa spekulatif buy. Dan untuk area entry-nya mungkin ada untuk sektor ini mungkin saya sampaikan cuma ada dua saham ya yang sekiranya mewakili dan pergerakannya lebih menarik gitu. Mungkin untuk sektor ini sendiri level yang perlu diperhatikan 12.14, kemudian 12.85 dan 13.90. Ini akan menjadi resisten, 3 resisten fraktal
yang jika ditembus maka akan membuka peluang untuk kenaikan lanjutan, dan ini bisa menjadi peluang di saham-saham terkait di sektor ini. Tentunya kita tetap harus menunggu adanya koreksi untuk masuk gitu. Dalam jangka pendeknya di daily itu yang terdekat ada di sini. Jadi strategi juga nanti kita bisa mainkan jika break di, misalnya dia break di bawah level ini terlebih dahulu, ya sudah break di bawah 10.36, kemudian terjadi kenaikan, bisa break di atas 1131, maka dari sini nanti kita akan cari buy on weakness-nya. Jadi seperti ini gambarannya. Proyeksinya adalah strateginya, dia perlu untuk bikin sekali lagi lower low gitu. Ketika dia break di atas ini, berikan tanda membalikan tren, kemudian ada retest. Nah, di sini yang akan kita manfaatkan untuk lakukan buy on weakness untuk bersiap mengantisipasi kenaikan di pergerakan berikutnya gitu. Ini secara umum gambaran dari sektoralnya ya. Oke, kita masuk ke sahamnya. Yang pertama itu adalah PRMS. Baik, untuk PRMS ini dia kemarin sempat bikin lower low ya di 322, itu break di bawah 324 di lower low sebelumnya di bulan tanggal 30 Desember 2024. Nah, karena setelah dia break di bawah, kemudian dia memberikan tanda pembalikan tren lagi di sini, sempat break dia di atas fraktal yang ini 448, atau tepatnya sempat mencapai 452 ya sebagai penembusannya. Maka di sini bisa kita coba untuk lakukan buy on weakness. Kita menunggu saja, karena kalau melihat di garis moving average itu kalau tidak salah kemarin di MA10 juga dia masih di bawahnya ya. Oke, closing kembali di bawah MA10 juga, jangka pendek masih ada kemungkinan koreksi, sehingga oke, area entry di sini bisa kita perhatikan 300 dari 326 hingga 346, dan karena risikonya kalau kita ambil di level beli terdekat itu terlalu tinggi, maka kita terapkan strategi beli di 3 level hingga average-nya bisa silakan di-maintain agar tidak jauh dari 336, agar risikonya bisa di lebih kurang 3%, kurang sedikit gitu. Untuk targetnya yang pertama ini 392, berikutnya 428, 452, dan 470 gitu. Untuk potensinya mestinya bisa di angka belasan hingga puluhan persen ya. Dengan strategi ini biasanya karena risk to reward rasionya itu tinggi. Kalau saya biasa perhatikan tuh minimal 4 ya, 4 kali bisa 5 hingga 9 gitu. Maka strategi seperti ini akan lebih aman ya secara risiko, kemudian akan lebih besar secara potensi profitnya. Ini untuk PRMS. Oke, kalau kita lihat di chart bulanannya itu kemungkinan dia masih berada di wave 4 pada suatu proses pembentukan wave gitu, karena karakteristiknya di wave 4 itu memang lebih sering dia mengalami konsolidasi dan juga pola koreksi yang kompleks begitu ya. Pola koreksi simpelnya adalah di wave 2, ini katakan ada bagian ini wave 1. Wave 1 berakhir di September 2023. Kemudian wave 2 berakhir di Juni, kemudian wave 3 kemarin, dan ini wave 4 ini kemungkinan kalau dugaan saya sih dia masih bisa bertahan di MA10 atau MA20 nanti di chart bulanan sebelum kemudian menguat gitu ya, bikin penembusan di atas capaian tertinggi kemarin yaitu di atas 505. Ya, atau di sini yang kita lihat resisten pertamanya itu ada di
dia 595 atau 600 gitu ya. 595, oke. Berarti targeting untuk wave 5 itu bisa dia break di atas ini atau mendekati fraktal bulanan yaitu di 595. Mudah-mudahan di short term-nya, jangka pendeknya dia hanya berkonsolidasi dan masih di atas 326, sehingga seketika nanti area ini dapat dan dia tidak perlu melakukan ekstensi koreksi wave 4, cukup di sini selesai, kemudian naik, Bapak Ibu rekan investor bisa tetap hold sebagian dari PRMS ini untuk long term, makan waktu bulanan, mungkin bisa hingga menjelang akhir tahun mungkin, atau kalau bisa lebih cepat mestinya di sini wave 5 bisa naik, mungkin bisa di sini ya, estimasi sih kisaran mungkin pertengahan tahun atau mungkin nanti masuk ke semester kedua gitu sudah bisa segera mencapai ke 595. Ini untuk PRMS. Satu lagi dari sektor basic materials yaitu BRPT. Oke, untuk ya untuk BRPT ini kalau kita melihat ke chart bulanan itu sebetulnya perlu berhati-hati juga ya, karena BRPT sudah mengindikasikan adanya bearish divergence di sini. Kemarin sempat break di atas ketika Desember 2023, kemudian sekarang kecenderungannya adalah membentuk di time frame kecilnya, bentuk lower high, lower low, begitu masih menguji level support penting yaitu di 710. Kalau break di bawah 710 ini semata menjadi penanda dari potensi pembalikan tren. Tetapi setelah break bukan berarti pasti akan langsung turun, dia bisa saja kemudian rebound untuk melakukan kalau kita katakan sih pergerakan retest ya, retest dalam jangka pendek artinya ya hanya akan membentuk pergerakan manipulasi yang seakan-akan dia masih bisa menguat lebih jauh, tetapi pada level tertentu dia bisa saja berbalik turun. Nah, yang bisa kita gunakan untuk membantu mengukur seberapa nanti kenaikannya, tentu setelah bottoming, kemudian mulai naik, kita lihat ada tanda reversal di time frame kecil, entah itu di weekly atau daily atau di chart 4 jam gitu, baru nanti kita akan tarik dengan Fibo retracement untuk melihat kira-kira potensi resistannya di mana gitu. Untuk saat ini mungkin kita belum bisa tarik retracement karena memang belum bisa kita konfirmasikan bahwa bottomingnya di mana, tapi untuk resistennya kita cek fraktal saja. Yang pertama di 1110, berikutnya ada di sini 1240, kemudian 1300 dan juga 1460. Kira-kira bisa kita katakan 3 level ya. Ini adalah level 1110, kemudian area resisten, ini karena relatif berdekatan kita katakan saja sebagai area resisten 1240, 1300, kemudian tadi berikutnya adalah 1460. Nah, untuk jangka pendeknya, karena ini level 710 itu dekat dengan level angka genap 700, berarti oke, mungkin di sini ada fraktal berikutnya di bawah 710 ya, ini bisa kita gunakan sebagai support pertahanan terakhir. Semoga dia hanya break di bawah ini 710 untuk kemudian mengayun naik. Berarti nanti kita bisa coba lakukan buy on weakness di sini. Kita coba cek seberapa risikonya. Oke, ini kalau seperti ini karena risikonya 5,52, berarti strateginya sama seperti yang tadi, ambil 3 layer entry begitu supaya average-nya ada di lebih kurang 705 gitu ya. Nah, di sini. Oke, risiko 2,84,
dengan maintain average di 705, upayakan untuk average-nya maksimal di situ. Kemudian ada resisten fraktal di sini sebagai target terdekat, yaitu di 880. Kita coba cari fraktal di time frame yang lebih kecil, berarti sini terlihat ada resisten lagi di 840. Oke, berikutnya ada di 980. Jadi untuk sementara yang kita lihat adalah resisten fraktal. Nanti kalau sudah terbentuk reversal, tertembus salah satu fraktal yang terdekat, baru kita nanti bisa tarik retracement gitu ya. Nah, ini setelah selesai, nanti baru bisa kita tarik. Nah, di sini perkiraan saya ya. Nah, menurut saya jika dia kemudian masuk ke area ini dan masih bertahan di atas 685, itu dia bisa berpotensi membentuk indikasi bullish divergence di sini, kemudian dia bisa menguat. Karena kalau secara hitungannya, itu dia di sini kita ambil part yang terdekat saja. Di sini dia membentuk pola koreksi ABC, A, B, dan C-nya mestinya masih di kisaran sini, baru kemudian menguat, di mana wave C-nya itu dia harusnya membentuk 5 gerakan seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini asumsi saya seperti ini. Jika sudah selesai membentuk 5 gerakan, baru kemudian rebound. Mudah-mudahan benar bisa bertahan di atas 685 dan kemudian rebound. Bisa kita take profit mulai dari 840, 880, 980 sebagai 3 target terdekat. Untuk BRPT. Baik, nah, BRPT sebagai saham terakhir di sektor basic materials, kita berlanjut ke sektor financials. Tentu sektor ini saham yang sangat familiar untuk Bapak Ibu rekan investor, saham-saham di sektor keuangan, perbankan, gitu. Nah, untuk saham ini kita coba lihat ke time frame besar ya. Oke, untuk monthly itu upaya kenaikan kemarin sudah terjadi awal pekan atau mengawali bulan ini dengan membentuk upaya dorongan ke atas begitu. Tapi kemudian closing atau closing weekly-nya itu dia masih di bawah ya. Ini secara tren juga dia sebetulnya membentuk pergerakan yang ekspansif gitu ya, karena dia sempat break di bawah, kemudian break ke atas, tapi kemudian break di bawah lagi, kemudian break ke atas lagi, kemudian break lagi ke bawah, sehingga pergerakan seperti ini tentu sangat membingungkan dan menyulitkan, terutama juga untuk investor, karena ketika hold juga jika untuk tujuannya untuk jangka panjang atau mulai dari tahun 2023 melakukan keep posisi di sektor finance ini, kemungkinannya juga memang kembali ke harga sebelumnya atau justru sudah mulai minus gitu ya. Sehingga untuk sektor ini sebaiknya saat ini, karena juga saya melihat di saham-sahamnya sudah ada indikasi shifting berbalik tren, sehingga kita lihatnya untuk lebih ke jangka pendek begitu. Untuk jangka panjangnya mungkin kita harus cari area entry yang lebih bagus, lebih terdiskon seperti itu ya, menyesuaikan dengan posisi harganya terhadap tren yang sudah terbentuk. Kita lihat secara historical nanti. Oke, untuk weekly-nya, nah di sini kecenderungannya mungkin masih berkonsolidasi. Yang menarik kemarin itu di pekan sebelumnya itu terbentuk adanya indikasi bullish harami pattern ya, di mana candle yang terbentuk itu adalah terjadi gap up, kemudian bodinya ini tercover oleh candle bearish yang terbentuk di pekan sebelumnya gitu. Ini adalah bullish harami. Nah, konfirmasinya itu adalah jika sektor ini bisa menguat secara indeks di atas 1411 gitu. Ini adalah
baru menjadi indikasi atau konfirmasi yang lebih meyakinkan gitu ya secara sektoral bahwa kekuatan sudah masuk kembali ke IDX Finance gitu. Tapi selama level ini belum bisa ditembus, berarti strukturnya masih downtrend gitu. Dan dia bisa saja membentuk fraktal baru yang posisinya lebih rendah. Atau bisa saya gambarkan seperti ini. Katakan ini worst case-nya seperti ini. Dia break di bawah, kemudian dia akan membentuk fraktal di sini, kemudian dia turun lagi gitu. Nah, ini kemungkinannya jika dia trennya masih turun seperti ini, seperti yang sudah terbentuk lah. Kita melihat sini sudah terbentuk fraktal atau lower high ya, kita katakan lower high, karena dia melakukan capaian tertinggi yang lebih lemah gitu, karena dia di bawah fraktal sebelumnya. Nah, seperti ini pergerakannya gitu. Sehingga untuk jangka pendek berarti strateginya kita tetap sama sebenarnya secara umum di berbagai sektor itu, karena kita masuknya spekulatif buy, atau kalau kita melihat ada struktur yang terpendek itu sudah kelihatan ada indikasi awal dari reversal, ya kita bisa buy on weakness gitu. Tetapi tetap harus disiplin dengan stop loss-nya gitu, karena kita mengantisipasi jika ternyata situasi terburuk yang terjadi kemudian turun lagi, sehingga kita bisa ambil harga yang lebih murah, tentu dengan fase awal spekulatif buy dengan size yang kecil 20% katakan begitu. Oke, kira-kira ini untuk IDX Finance trennya masih bisa kembali melemah, dan mudah-mudahan di jangka pendek sih mulai ada terbentuk indikasi uptrend hingga bisa tembus di atas 14.11 gitu ya, sehingga nanti dari posisi yang ada kita bisa lakukan maintain posisi, kemudian nanti ketika ada potensi lagi di level yang lebih tinggi pun bisa kita lakukan trading buy gitu, atau buy on weakness dengan area yang lebih dekat dengan current price, dan bisa kita ambil profit dari situ. Oke, untuk sektor ini mungkin saham-sahamnya yang pertama ada Devin. Oke, kita bicara dari trennya adalah yang menarik ya untuk Devin ini adalah saham yang volumenya tergolong tinggi itu dari sebelumnya, itu yaitu mulai dari 2020 seiring dengan fase atau siklus uptrend yang terjadi pada IHSG, kemudian dia menguat. Ini menarik adalah dia juga mengalami penguatan, berarti di kemudian hari ketika IHSG juga menguat, berarti saham ini juga ada potensi untuk kembali naik. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk mencari di manakah potensi untuk lakukan pembelian awal, atau kita coba spekulatif buy-nya terlebih dahulu gitu ya. Oke, di sini untuk support dari Fibo retracement terdekat 61,8-nya ada di 730 gitu. Nah, ini bisa menjadi level support terdekat, dan bisa kita coba lakukan pembelian, mungkin bisa mulai dari area 770 hingga 730. Nah, di sini karena risikonya sedikit di atas 5%, berarti kita lakukan strategi pembelian seperti yang saya sampaikan, supaya average di tengah-tengah area 750 dengan risiko maksimal 2,67%. Ini untuk percobaan pertama gitu ya. Percobaan pertama karena di bawahnya itu ada fraktal di sini di level 600, cukup jauh ya, dari area yang terdekat menggunakan support Fibo, sehingga kita coba yang terdekat terlebih dahulu. Mudah-mudahan di sini berakhir kemudian rebound gitu ya. Nah, kalau rebound kita cari entry-nya, take profit-nya, yaitu pertama 915,
berikutnya tadi 955 dan 1020, 1060. Kemungkinan besarnya adalah jika dia sudah break di atas 1060, kalau dia kuat ya melakukan rally, ketika break ini maka setelahnya harusnya akan ada koreksi dulu. Nah, jadi setelah bersih take profit di keempat level ini, baru nanti kita coba cari re-entry kembali, cari buy on weakness gitu. Ini untuk Kevin. Untuk saham-saham yang Big Four mungkin bisa Bapak Ibu lihat kembali nanti di ini aja ya, di report ya. Mungkin untuk kesempatan kali ini saya tidak banyak membahas kalau untuk yang saham-saham yang ada di report. Saya coba mencarikan untuk saham potensial lain di luar IDX 30. Kemudian saham kedua itu adalah PTPN. Oke, untuk PTPN ini saya sudah coba buatkan untuk area entry-nya 1755 hingga 1880 untuk saat ini potensinya. Di sini jika koreksi masih berlanjut, maka kita coba untuk tunggu saja di sini karena ISG juga masih ada potensi koreksi. Agar risikonya maksimal 3,3%, maka average maintain di angka 1820, kemudian target pertama 2140. Berikutnya itu ada di 2280, kemudian 2400 dan juga di 2520. Lanjut ke PNPN. Oke, di sini saya coba buatkan entry. Mungkin masih cukup jauh ya dari posisi sekarang, tetapi karena kemarin masih setelah ada 3 hari koreksi yang agresif di sini, saya asumsikan bahwa kenaikan ini sifatnya masih minor rebound gitu, dan masih ada potensi untuk koreksi. Kita coba tunggu mulai dari 1200 ke 1120. Jaga average-nya di angka 1160 sehingga risikonya di angka 3,45%, ditahan di situ. Kemudian untuk target pertama nanti bisa mulai dari 1380 ya, 1380. Kemudian 1530, 1580, di atasnya ada 1640, dan berturut-turut nanti mungkin bisa Bapak Ibu sambil bisa mencari secara mandiri di manakah level fraktal seperti yang juga saya sudah contohkan tadi. Oke, ini untuk PNPN. Baik, kita mungkin beralih ke sektor berikutnya, yaitu sektor transportasi dan logistik. Oke, untuk sektor ini tampaknya juga masih setelah kemarin secara bulanan juga masih melanjutkan koreksi, maka di sini mungkin akan ada potensi koreksi yang bisa berakhir, yaitu jika indeks ini tidak turun di bawah 1019. Nah, ini menjadi area potensial untuk rebound. Oke, karena di sini ada pola konsolidasi yang terbentuk sebelum terjadinya uptrend gitu ya. Jadi ini bisa berpotensi menjadi area untuk rebound, dan indikasi bullish divergence itu bisa terjadi selama nanti di sini MACD-nya bentuk golden cross dan masih berada di atas level yang MACD yang sini gitu. Jadi terbentuk bullish divergence kemudian menguat gitu. Ini kira-kira gambaran untuk sektoralnya. Kita coba untuk menilik sahamnya, mungkin hanya saya berikan satu. Dengan kondisi tersebut, maka saya coba di sini karena kalau saya tarik Wipo retracement itu ada level 78,6 ya di 192 sebagai support, sehingga
Kita coba entry-kan di sekitar level ini untuk melihat apakah ada reaksi atau tidak nanti terhadap harganya. Mudah-mudahan memang terjadi reaksi setelah masuk ke area ini, karena ini adalah support fraktal gitu. Untuk risikonya ini 5,32%, meskipun memang di area average 188 ya, sehingga bisa disesuaikan untuk size entry-nya. Karena kondisinya seperti ini, berarti size entry-nya modal yang digunakan bisa disesuaikan lagi, mungkin dibuat lebih sedikit dari biasanya juga bisa. Kemudian nanti untuk take profit-nya kita coba cari fraktal pertama di 292, berikutnya kita coba di 332, ada fraktal berikutnya yaitu di 366. Ya, mungkin setupnya untuk sementara seperti ini, dengan support nanti mungkin kalau sudah terbentuk downtrend-nya ke sini, sudah terjadi declining ke area ini, kemudian mulai menguat, Bapak Ibu bisa mencoba cari fraktal yang lebih dekat dari 292 di bawah gitu. Mungkin untuk saat ini kalau kita lihat di bawahnya itu di sini ya, 254 gitu. Nanti jika harga sudah berangsur turun lagi, jika memang turun gitu, nanti Bapak Ibu bisa akan menemukan fraktal yang lebih dekat sehingga bisa mulai take profit dari level yang lebih dekat supaya tidak terlalu jauh gitu, supaya lebih relevan untuk take profit mulai dari area yang terdekat, mungkin dari 220 gitu ya, kalau kita perkirakan 220 mungkin bisa mulai TP dan seterusnya. Oke, ini untuk SMDR. Berikutnya kita masuk sektor teknologi. Oke, sektor teknologi secara daily kemarin mengalami tekanan yang kuat, hingga kita coba melihat kira-kira koreksinya bisa mencapai ke level berapa. Begitu kita coba menggunakan Fibo retracement ya. Oke, kalau melihat dari weekly ini potensinya dia membentuk pin bar ya. Di sini dia membentuk upper shadow yang panjang, sudah mengalami kenaikan pasca break level fraktal di sini. Ya, 8292. Nah, di sini nanti kita akan lihat di manakah reaksi indeks ini, apakah di angka 7.000 atau di angka 6.041 gitu. Secara sektoralnya mungkin area atau level ini bisa menjadi dua level support terdekat yang mungkin bisa menahan koreksi yang bisa terjadi setelah kemarin membentuk shooting star, berarti mungkin dia bisa terkoreksi entah ke 7.000 atau 6.401 gitu. Kemudian baru bisa menguat kembali untuk masuk ke wave 5. Ini jadi perkiraan di sini adalah seperti ini ya. Wave satunya di sini, kemudian masuk ke 2, kemudian 3 selesai, dari 4, dan kemudian 5 mungkin bisa break di fraktal berikutnya yang ada di sini. Sorry. Ya, di sini 9473. Itu ini untuk gambaran proyeksi salah satu kemungkinan yang bisa terjadi pada sektor teknologi. Oke, untuk sahamnya pertama ada MTK. Oke, MTK sudah saya coba carikan entry di sini. Oke, yang saya coba berikan resistennya lebih dahulu. Oke, seperti ini kira-kira untuk MTK ya. Oke, di weekly itu support Fibo terdekat ada di 470. Ini adalah 61,8% dari Fibo retracement, sehingga
ini bisa menjadi area entry terdekat kita, gitu. Area entry terdekat kita berarti dengan stop loss di 470, sementara untuk area entry-nya 470 hingga 470 hingga 486 ya. Dari 486 ke 470 itu risikonya ya 3,09%. Seperti ini untuk area entry pertama. Target nanti bisa mulai dari sini. Ini harusnya adalah fraktal di time frame lebih kecil, daily atau chart 4 jam itu. Hingga bisa ambil potensi upside hingga 20%. Kalau kita cek ke chart 4 jam, nah kira-kira seperti ini adalah resisten fraktalnya. Kemudian terdekat mungkin bisa di set di sini ya untuk 545 itu. Nah, untuk jangka pendek untuk terdekat seperti ini, nanti jika ternyata koreksinya berlanjut, maka bisa bersiap masuk lagi di area ini ya. Mungkin bisa sekaligus dicatat, yaitu 390 hingga 428. Areanya cukup lebar. Strateginya sama seperti yang saya sampaikan, layering 3 level dengan risiko itu maksimal di 4,88%, masih di bawah 5%. Dan stop loss-nya ada di angka 390. Mudah-mudahan kalaupun ternyata nanti MTK terkoreksi, level ini mudah-mudahan bisa, atau area ini bisa menjadi area pembalikan trennya gitu. Ini untuk MTK. Oke, kita mungkin mengejar waktu, kita lanjut ke sektor berikutnya. IDX non-cyclical. Oke, ini juga trennya, tren turun mungkin masih bisa juga berlanjut ya, karena kemarin pasca terjadinya koreksi agresif di bulan Februari, pekan terakhir, atau mengakhiri bulan Februari terjadi koreksi agresif, kemudian di awal Maret itu sempat rebound, tapi tampaknya kemarin mulai terkoreksi. Ini kita mengantisipasi adanya kemungkinan koreksi lanjutan. Worst case-nya adalah jika ini wave C begitu, maka target kalau kita gunakan Vibo projection itu dia bisa mencapai ke 613. Ini untuk worst case-nya dia adalah bentuk wave C begitu ya. Jadi gambarannya adalah di sini wave A, kemudian B, kemudian C gitu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nanti mungkin untuk saham-saham di sektor ini kita akan lebih ke spekulatif buy gitu ya. Oke, kita coba melihat saham-sahamnya. Yang pertama itu ada DSNG. Oke, untuk DSNG secara weekly itu dia sudah menunjukkan adanya indikasi bahwa downtrend-nya ini masih cukup kuat ya, sehingga kita coba tunggu saja di bawah. Mungkin kalau untuk area yang lebih dekat itu karena belum terlihat adanya suatu pergerakan yang menarik, maka better saya berikan di sini saja lebih dahulu. Untuk di bawah saja kita tunggu, mungkin makan waktu berminggu-minggu ya untuk mencapai ke area ini, tapi cukup sabar saja. Di 625 hingga 685 dengan average dijaga di 655, risiko mendekati 5%, ini 4,58, sehingga disarankan untuk lebih banyak porsi masuknya di bawah, mungkin 685 bisa masuk tidak 30% tapi 20%, sementara lebihnya di bawah gitu ya, supaya risikonya bisa tertekan. Tetapi kembali ke strategi masing-masing, Bapak Ibu masih bisa mentoleransi risikonya atau mau cari risiko yang lebih kecil, itu nanti silahkan disesuaikan.
secara custom untuk level entry dan juga porsinya. Untuk saat ini yang terlihat resisten 860 ya, 860. Kemudian terlalu tinggi mungkin ya, 1005. Jadi nanti setelah turun Bapak Ibu bisa mencari fraktal, yaitu puncak-puncak seperti ini, upper shadow yang panjang dominan dan terlihat menjadi akhir dari suatu kenaikan jangka pendeknya gitu. Nah, seperti ini. Ini bisa menjadi fraktal sebagai target take profit gitu. Oke, DSNG. Oke, saham dari sektor non cyclical. Kemudian satu lagi mungkin saya berikan Mayura. Oke, untuk Mayura karena kecenderungannya konsolidasi, maka saya sarankan lebih baik antisipasi saja, tunggu di sini 1720 hingga 1900. Risiko secara average, jika average-nya 1810, maka di angka 4,97%, nanti bisa diturunkan juga seperti yang saya sampaikan, bagaimana nanti porsi masuknya untuk menurunkan risiko. Kemudian untuk target terdekat untuk saat ini yang terlihat baru di 2330, nanti seketika harganya sudah turun, maka Bapak Ibu bisa melihat resisten-resisten yang lebih dekat dengan fraktal atau juga dengan bantuan Fibo retracement untuk menentukan level take profit-nya gitu ya. Oke, kita lanjut ke sektor industri. Oke, untuk sektor ini yang terjadi adalah kondisinya kenaikan sebelumnya itu dia masih gagal melewati 1131 sebagai level yang bisa menjadi penentu adanya indikasi pembalikan tren, sehingga ke depan mungkin indeks ini bisa turun lebih jauh, yaitu di bawah 891 apabila level ini ditembus. Tapi jika bertahan maka ada potensi untuk membentuk double bottom. Untuk selanjutnya bisa menguat dan konfirmasinya adalah di sini. Jika bisa break maka bisa naik, ada potensi mungkin masuk ke atau mencapai ke fraktal berikutnya di sini untuk jangka panjangnya gitu. Nah, tapi jika break mungkin ini bisa menjadi akhir dari koreksi, karena sejauh ini yang terlihat ada potensi ini membentuk bullish divergence, secara MACD-nya juga terlihat jika kemudian indeks ini membentuk lower low, tetapi MACD-nya masih berkutat di atas bottom yang terakhir kemarin, maka ini bisa menjadi indikasi pembalikan tren. Jadi potensinya dua kemungkinan yang terjadi seperti itu. Oke, kita masuk ke saham yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah MARK. Oke, saham ini terlihat menarik karena setelah konsolidasi turun dia kemudian menguat itu, sehingga saya coba cari area entry terdekat itu adalah di 730 kalau dari support Fibo-nya. Dan dari sini kita coba membuat entry dengan aturan risiko maksimal 5%, 730 hingga estimasi 780, tetapi dengan strategi average price di tengah area atau di median area entry kira-kira 760, sehingga risikonya maksimal hanya di 395 begitu. Untuk resisten pertama yang terlihat sekarang 995, kemudian ada di 1130. Nanti seiring waktu jika sudah terkoreksi, Bapak Ibu silahkan bisa nanti mencari resisten sebagaimana cara seperti ini, mencari fraktalnya gitu untuk targeting terdekat, bisa mulai take profit di level-level yang Bapak Ibu temukan gitu ya. Oke, ini untuk MARK. Kemudian saham keduanya adalah SPTO. Oke, untuk saham ini juga lebih kurangnya itu sama seperti MARK tadi, yaitu setelah ada konsolidasi, kemudian dia break low, kemudian ini SPTO itu break di atas fraktal ini 615. Kemudian ada juga volume yang melonjak kemarin ya di Agustus 2024, sehingga sekarang kita coba
di area support terdekat, yaitu 565 sebagai stop loss-nya. Kemudian untuk entry, mungkin di sini sudah bisa mulai dari 580 ke 565 gitu. Nanti target terdekat itu adalah di 630, potensi 8,62%. Ini kalau risikonya 2,59 berarti silahkan mau all in di 580 untuk alokasi SPTO juga boleh, atau di spread 3 layer juga bisa. Kemudian nanti resisten berikutnya ada di sini, ini dari kvartal 670. Kemudian mungkin di sini ya. Nah, 700 break di atas 700, maka caranya Bapak Ibu juga bisa membuat ya Fibo retracement seperti ini sebagai target. Nah, seperti ini target-target di atasnya. Oke, 700, 740, 845 dan seterusnya itu bisa menjadi target berikutnya. Karena SPTO juga sudah masuk ke area atau sudah masih bermain di area positif ya MACD-nya. Jadi potensi bullish-nya masih bisa berlanjut. Oke, itu mungkin saham terakhir untuk sektor industri. Kita beralih ke sektor energi. Sebetulnya banyak sekali saham di sektor energi, tapi mungkin beberapa yang saya sampaikan. Oke, untuk sektor energi ini untuk weekly chart. Ya, ini kemarin ternyata di bawah MA60 juga sudah mulai bergerak di bawah MA60 ya. Sempat mencoba menguat tapi ternyata masih terkoreksi, sehingga bottomnya masih kita akan tunggu untuk sektor energi. Dan kita akan coba melihat ke saham-sahamnya, mungkin akan lebih terlihat adanya potensi-potensi dari saham sektor ini. Yang pertama APMM. Oke, untuk APMM yang terlihat adalah kalau kita tarik Fibo retracement ini, saya asumsikan kemarin udah peak ya, karena di sini juga terlihat indikasinya sudah melemah itu, bearish divergence di sini. Terdekat ada di 2630, sehingga nanti bisa coba di 2630 hingga 2750 mungkin, dengan target nanti bisa dicari secara fraktal atau Fibo jika sudah confirm mulai terlihat adanya pembalikan tren gitu. Untuk saat ini mungkin yang terlihat baru di situ. Untuk weekly, nah daily kita masuk ke lower time frame, daily ada di sini, mungkin di sini juga nanti bisa menjadi level resisten terdekat. Dari posisi saat ini, karena lihat indeks sektornya juga masih downtrend, kita masih cari di bawah saja. Kecuali nanti sudah terlihat adanya indikasi reversal, ada volume yang signifikan masuk, baru kita bisa cari entry yang lebih dekat dengan harga terakhir gitu. Ini lebih kurang di sini lah ya untuk APMM, mulai dari 2750 saja, risiko di 4,36 masih bawah 5%, bisa di custom nanti diturunkan dengan strategi yang sama, layering entry untuk saham APMM. Kemudian berikutnya ya ada Dewa. Untuk saham ini yang terlihat adalah struktur uptrend terakhirnya adalah di sini. Ya, berarti kita melihat level support yang belum ditembus, yaitu di berarti di sini ya 786, 854. Berarti ini bisa menjadi area entry nanti dengan risiko yang mestinya juga tidak sampai 5%, 3,57%. Kemudian target pertama bisa mulai dari sini saja, 11% potensinya. Ini mestinya di lower time frame, ya candle-candle yang kalau di lower time frame itu bisa berupa fraktal ya, terdekat 125, 130, 136. Jadi
Skenarionya jika masih tertahan di atas 108 level support Vibo 85,4, maka ada potensi untuk rebound dan mencapai 3 target yang saya sampaikan untuk saham Dewa. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya. IDX Cyclical ya. Oke, untuk IDX Cyclical tampaknya kemarin masih bertahan di atas 748, level 748. Kemudian candle-nya membentuk hammer kemarin, ada kecenderungan menguat, sehingga kita coba melihat apakah 780 bisa ditembus atau tidak. Jika bisa ditembus, maka ada potensi untuk jadi penguatan gitu, dan membentuk higher high, karena kemarin membentuk higher low di sini sedikit di atasnya di bulan Maret, yaitu di 748 ya, 748 selisih koma, 748,58 di atas bottom di 748,35 gitu. Hingga kita lihat mudah-mudahan ada kenaikan dan kita bisa mengambil kesempatan di saham sektor ini untuk kemudian bisa lakukan take profit. Untuk sahamnya yang pertama ada Auto. Oke, ini sudah saya carikan untuk entry-nya. Oke, untuk entry mulai dari 1890 saja kita antisipasi potensi koreksi jangka pendek itu 1800 hingga 1890 dengan risiko 4,76 bisa dikurangi, bisa diturunkan dengan layering entry. Kemudian stop loss jika break di atau turun di bawah 1795. Adapun untuk targetnya yang pertama adalah di sini 2100, kemudian 2210 dan 2310. Untuk berikutnya Era Jaya. Oke, untuk Era Jaya menarik karena ada volume yang meningkat itu mulai dari Februari kemarin secara daily ya. Hingga kita coba cari support dari Vibo retracement. Nah, di sini yang terlihat adalah di 362 terdekat, antisipasi nanti area untuk buyback 330, 340 begitu. Untuk buyback berikutnya jika ternyata break di bawah 362. Selama masih di atas 362, maka bisa coba untuk buy on weakness mulai dari 372 hingga 362 dengan risiko 2,69%. Dan target terdekat adalah di 408. Ini mestinya di lower time frame adalah fractal. Kemudian di 420 dan di 442. Ini untuk Era Jaya. Baik, kita berlanjut ke sektor berikutnya, dua sektor terakhir. Yang pertama adalah IDX Infrastruktur. Ya, terlihat closingnya mendekati low yang sebelumnya, sehingga secara daily ini dia masih bisa break low, membentuk lower low, membentuk koreksi lanjutan, begitu. Dan kita lihat kalau menggunakan Vibo retracement, apakah kita lihat ya, oke, di sini tampaknya support terdekat itu ada di 1235, yang mana jika weekly close-nya dia di bawah level tersebut, maka ada potensi untuk lanjut ke 1130. Itu ya. Kalau dia sifatnya overshoot, berarti harusnya closing-nya secara weekly masih di atas level tersebut dan membentuk candle indikasi pembalikan tren seperti candle hammer ataupun mungkin doji gitu. Ini untuk infrastruktur. Oke, untuk sahamnya yang pertama ya ada saham BDKR. Ini saya lihat kemarin juga menarik karena
secara tren masih oke. Entry-nya mulai dari 202, stop loss jika break di bawah 190. Risikonya di sini karena 5,94 berarti tinggal silahkan di spread entry 3 layer begitu supaya mungkin di kisaran 3%, 3, sekian persen gitu ya. Untuk target itu nanti yang pertama ini mungkin target kedua 270. Sorry, target yang pertama mungkin bisa kita coba untuk tarik dari retracement seperti ini. Ya, ya, yang terlihat ini menarik secara retracement kemarin kenaikannya itu dia tertahan di MA 61,8 yang ini ya. Nah, itu terlihat itu tertahan dan cenderung konsolidasi. Mudah-mudahan dia masih berada di atas 190. Untuk kemudian ada masuk volume kembali seperti kemarin yang menaikkan harga bisa sampai ke 250, 256 sebagai target berikutnya. Ya, 250 hingga 256. Target pertama 234 ya. Jadi setelah area entry dapat nanti bisa langsung mulai TP di sini karena udah potensi upside-nya ini 15%-an. Kalau bisa sampai ke sini sudah 20%, sangat menarik. Mudah-mudahan masih berada di atas 190 WTKR. Kemudian kita coba lihat saham berikutnya, mungkin rencana. Oke, untuk saham ini, ya kita antisipasi di bawah saja karena masih menurut saya masih kurang meyakinkan gitu. Mulai dari ini saja 550 hingga 515 ya. Stop loss-nya jika break di bawah 515. Adapun untuk take profit terdekat untuk saat ini yang terlihat adalah 675, 760, 820 dan 885. Nanti silahkan setelah harga mengalami pergerakan lanjutan mungkin bisa diperhatikan untuk fraktal-fraktal yang lebih dekat dengan melihat chart daily dan juga chart 4 jam gitu. Untuk saat ini kan terdekat di sini 640 dan nanti jika harga masih kembali turun maka akan terlihat fraktal yang lebih dekat sebagai area take profit. Itu untuk saham KIN. Kemudian berikutnya adalah TPIG. Untuk TPIG ini banyak menarik, dia juga sudah mulai break fraktal terdekat di atas 2.200 kemarin ya, meskipun secara volume memang belum terlihat ada yang signifikan. Tapi setelah break ini tampaknya kita bisa coba untuk lakukan trading buy. Oke, kita ambil rentang ini saja karena risiko juga di bawah 5%. Stop loss-nya 1920 ya, 1920. Entry-nya mulai dari 2020. Kalau all in di 2020 pun risikonya 4,95 di bawah 5%, tetapi jika mau layering 3 entry, average yang bisa Anda dapatkan kisaran 1970, nanti risikonya bisa di kisaran 2,54% saja. Kemudian untuk targetnya itu yang terlihat ada fraktal di sini, kemudian di sini. Untuk fraktal terdekatnya pun potensi bisa 16,75%. Kemudian di atasnya ada 2470. Lalu, nah karena seperti ini indikasinya uptrend, kita bantu dengan Fibo retracement di sini. Oke. Oke, seperti ini. Oke, ada setelah 2470, ada 2740 dan 3170. Jadi proyeksinya jika tertahan di sini, kemudian ada peluang untuk kembali naik, melakukan traveling ke atas, bisa mencapai 2740 dan perhatikan target-target terdekatnya. Oke, TPIG. Kita lanjut ke sektor terakhir yaitu properties and real estate gitu ya. Oke, untuk indeks ini sebetulnya di sini menarik setelah secara weekly ya, kita melihat time frame-nya weekly. Setelah ada gerak konsolidasi di sini, kemudian dia break low, kemudian dia break ke atas. Nah, sekarang berarti turunnya kemungkinan retest sebelum kenaikan berikutnya, dan kita akan coba mencari potensi support dengan bantuan Fibo retracement.
Yang terdekat 688 bisa menjadi support terdekatnya. Namun jika ditembus terlebih jika weekly close-nya di bawah level tersebut, maka ada potensi untuk indeks ini melanjutkan koreksinya hingga ke 642 bahkan 624 gitu. Sehingga di sini kita mungkin bisa lakukan, mungkin ada saham yang bisa di trading buy atau mungkin memang masih spekulatif buy gitu ya. Kita beralih ke sahamnya. Yang pertama ada PSDE. Oke, untuk PSDE perlu diperhatikan bahwa kemungkinan ini adalah fase koreksi yang belum berakhir gitu ya, sehingga koreksinya bisa lanjut ke bawah. Nah, yang kita lihat adalah di monthly-nya itu dia sebetulnya masih berada di area negatif setelah sebelumnya jadi downtrend gitu di mulai dari sini katanya 2016, kemudian ditambah lagi dengan kondisi pandemi mengalami koreksi dalam. Di sini dia sempat tertahan di support Fibonacci. Ini adalah ya 78,6, sehingga ada kemungkinan bahwa dia meretest kembali level tersebut. Karena apa? Karena kemarin dia di sini masih tidak dilewati 1580 resisten fraktal, hingga perlu berhati-hati untuk PSDE. Barangkali mungkin ada Bapak Ibu yang punya PSDE, view-nya kira-kira seperti ini, dan jika pun nanti terkoreksi, kalau nanti mau exit, itu bisa kita cari menggunakan Fibo retracement untuk melakukan exit gitu ya. Nanti kita bisa coba lagi lakukan entry di area support saja lebih baik gitu. Oke, kalau untuk yang belum punya, jika ingin mencoba untuk spekulatif buy, itu ada level support. Nah, kalau kita tarik dari sini, dari sebagian atau dari area yang sudah terbentuk ini, kita asumsikan ini adalah retest terhadap upaya kenaikan di sini, berarti supportnya ada di level 700. Kemudian entry bisa mulai dari 700 hingga 750. Jika average di 725, maka nanti risikonya adalah maksimal di 4%-an ya. 3,45% seperti ini. Sementara untuk resistennya nanti bisa mulai dari 795 atau mulai dari sini 895, 975, dan berturut-turut ke atas. Ini juga mestinya ini adalah fraktal di lower time frame 1055. Dan setelah nanti mulai ada indikasi reversal, Bapak Ibu bisa menggunakan bantuan Fibo retracement untuk mencari resisten berikutnya, atau menyesuaikan, melakukan adjusting terhadap resisten yang sudah saya sampaikan gitu ya, PSDE. Oke, berikutnya saham Bija. Baik, saham Kija sudah saya cek sebelumnya. Ini sudah saya sertakan juga Fibo retracement-nya. Di sini level resisten pentingnya sini ya, 185 ya. Nah, selama masih belum break di atas 185, maka secara weekly mestinya dia masih downtrend. Kita bisa tunggu di 159 hingga 147 dengan average dijaga di angka 153, sehingga nanti risikonya hanya di 3,92%. Target pertama itu 185, tetapi nanti kalau sudah turun, mestinya Bapak Ibu bisa melihat resisten fraktal yang lebih dekat, itu bisa dijadikan area take profit terdekatnya gitu ya. 185, kemudian 208, dan 220. Ini untuk resisten sementara yang bisa saya sampaikan di saham Kija. Untuk weekly dia masih berada di area positif, sehingga sangat menarik untuk bisa diperhatikan. Dan di monthly-nya juga ternyata dia masuk di area positif, sehingga ini bisa menjadi kesempatan yang sangat baik gitu ya. Dan volume juga dilihat adanya peningkatan signifikan ya, mulai dari Agustus kemarin itu ketika seiring dengan kenaikan ini
tampaknya market sudah mulai ada masuk ke giant cukup besar, sehingga retest ini bisa kita manfaatkan untuk riding on the next upside gitu ya. Kenaikan berikutnya kita bisa ikut masuk jangka panjangnya ke mana ya, untuk dekat mungkin 262 dan potensinya bisa mencapai hingga puluhan persen ya harusnya. Oke, ini untuk DJI. Mungkin satu lagi terakhir di sektor properties and real estate, yang terakhir adalah LPKR. Oke, LPKR juga terlihat di monthly-nya itu ada volume besar, terutama di bulan Oktober dan September. Dan di sini juga poin pentingnya dia sudah break di atas fraktal 110 sebelumnya ya, sempat naik sampai 145, kemudian terkoreksi sudah 5 bulan terakhir. Kita coba cari untuk area entry. Di sini yang terlihat adalah area support Vipo 78,6 hingga 85,4, yaitu di 64 hingga 70 gitu ya. Nah, di sini saya bisa berikan area entry-nya 64 hingga 70, tunggu saja di situ karena nampaknya downtrend juga masih bisa berlanjut secara weekly. Ini masih kemarin habis break di 84, sempat rebound, tetapi kemarin candle merah kembali muncul sehingga bisa kembali turun. Jaga average lebih kurang di 66, risiko nanti ada di angka 4,55% mestinya. Karena stop loss-nya juga saya berikan sedikit di bawah 64, yaitu 63 ya. Oke, di 63 begitu. Target pertama di sini nanti. Kemudian di 101 ya, kemudian di 116 dan baru 145. Dan jika sudah dapat di area 63 hingga 70, ini nanti mestinya untuk long term juga masih bisa di keep selama tidak break di bawah 63. Kalau lolos nanti bisa kita, karena ini di monthly dia juga sudah mendekati area atau garis netral ya. Setelah dengan penguatan yang terjadi kemarin itu mestinya sudah terbentuk bullish divergence di situ. Target long term kita coba gunakan bantuan MACD. Vipo retracement ya. Vipo retracement itu 384, atau kita cari level yang lebih dekat 0,14%. 0,146. Ya. Oke, 258. Ini untuk long term mestinya kalau dia masih tertahan di atas 63 sebagai support, ada potensi untuk kembali ke sini 258 dalam jangka waktu mungkin sampai tahun depan gitu ya. Jadi ini kalau mau untuk long term, karena indikasinya kemarin sudah muncul adanya volume dan juga terjadi shifting, perubahan tren di sini, maka kalau tidak lolos di bawah 63 bisa lanjut di atas 145, break di atas 145, masuk ke struktur uptrend yang baru, bisa menuju ke 258. Baik, LPKR sebagai pilihan saham terakhir dari sektor properti, sekaligus menyudahi penjelasan saya untuk pagi hingga siang hari ini. Nah, mungkin ada kesempatan 10 hingga 15 menit jika ada Bapak Ibu rekan investor Bina Arta Sekuritas yang mau bertanya, silakan. Oh ya, sembari saya sampaikan bahwa kita sudah bisa melakukan trading dua arah ya sekarang sebetulnya, karena Bina Arta sudah ada produk SSF, Single Stock Futures, di mana di situ ada 5 saham, yaitu
Astra, kemudian BCA, BRI, MDKA, dan juga Telkom. Ini 5 saham. Kemungkinan di kemudian hari juga bisa ada tambahan saham lain yang tentunya saham yang liquid seperti itu, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan posisi long dan short gitu. Jadi untuk posisi Bapak Ibu yang mungkin punya saham Astra sudah profit dan mau mencari potensi untuk jangka pendek ketika ada koreksi Bapak Ibu mau melakukan short position itu juga bisa tanpa harus melepas posisi pada sahamnya gitu. Jadi Bapak Ibu hanya mungkin tujuannya untuk jangka pendek melakukan posisi long atau short itu untuk mencari profit jangka pendek, sementara untuk sahamnya di keep untuk atau hold untuk posisi jangka panjang itu bisa. Jadi ini bisa menjadi solusi atau alternatif untuk trading bagi Bapak Ibu yang mungkin selama market bearish merasa bingung mengalami keterbatasan pilihan gitu, mungkin ini bisa menjadi alternatif untuk mencari profit di kala market sedang turun seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Apakah ada? Silakan boleh diketikkan di ini ya, kolom Q&A atau mungkin kolom chat. Jika memang tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk seri perdana dari STAR, Screening Technical Bina Arta, bisa kita sudahi hingga siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi suatu insight yang menarik, dan kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat siang.